Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan dari saya sendiri, yaitu Irfan Hafiz Nasution, Muhammad Reza Saputra, Yulan Aisyah Manalu, dan Nisa Fadilah akan mempresentasikan tentang peran pemimpin dalam pengambilan keputusan dan kebijakan organisasi. Yang pertama akan disampaikan oleh Nisa. 3 perbedaan leader dengan manajer. Leader atau pemimpin adalah seorang pemimpin yang mempunyai sifat-sifat kepemimpinan, personality atau authority atau berwibawa. Sedangkan manajer adalah seorang pemimpin yang dalam praktik kepemimpinannya hanya berdasarkan kekuasaan atau authority formalnya saja. Bawahan atau karyawan atau staf menuruti perintah-perintahnya karena takut dikenakan hukuman oleh manajer tersebut. Manajer biasanya hanya dapat memimpin organisasi formal saja. 4. Fungsi pemimpin. Fungsi pemimpin adalah mengusahakan agar kelompok yang dipimpinnya dapat mewujudkan tujuan dengan baik melalui kerjasama yang produktif dalam segala situasi. Fungsi kepemimpinan yang bersifat hakiki yaitu sebagai penentu arah yang hendak ditempuh melalui proses pengambilan keputusan, sebagai wakil dan juru bicara organisasi dalam usaha pemeliharaan hubungan dengan pihak-pihak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang D. Peran kepemimpinan dalam mengambil keputusan. Pengambilan keputusan adalah pemilihan dua alternatif atau lebih. Pengambilan keputusan perlu dilakukan karena adanya perbedaan antara harapan atau tujuan dengan hasil yang dicapai. Salah satu model pengambilan keputusan adalah The Optimizing Model. Model tersebut merupakan model pengambilan keputusan yang menguraikan bagaimana individu seharusnya berperilaku untuk mencapai hasil atau keluaran yang maksimal. Dan yang selanjutnya, C. Pengaruh perilaku terhadap pengambilan keputusan. Ada 4 perilaku terhadap pengambilan keputusan. D. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan perlunya pengambilan keputusan. 2. Mengidentifikasi kriteria keputusan. 3. Mengalokasi pembobotan terhadap kriteria. Yang keempat, mengembangkan alternatif. Yang kelima, mengevaluasi alternatif. Yang keenam, memiliki alternatif terbaik. Selain itu, juga Albert Simon mengajukan model proses pengambilan keputusan yang dianggap sebagai sebuah arus dari penyelidikan, semapai perencanaan dan kemudian pada pemulihan jadi tahapan pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, tahap penyelidikan mempelajari lingkungan atas, kondisi yang memerlukan keputusan, data mentah yang diperoleh, diolah dan diuji dan untuk dijadikan petunjuk yang dapat mengidentifikasi persoalan. Yang kedua, tahap perencanaan, mendaftar pengembangan dan menganalisis arah tingkatan yang mungkin. Hal ini meliputi proses-proses yang memahami persoalan, menghasilkan pemecahan dan menguji kelayakan pemecahan tersebut. Yang ketiga, tahap pemulihan, memilih arah tindakan tertentu dari semua yang ada, pilihan ditentukan dan dilaksanakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Ada 6 faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, fisik, didasarkan pada rasa yang dialami pada tubuh, seperti rasa tidak nyaman atau kenikmatan. Ada kecenderungan menghindari tingkah laku yang menimbulkan rasa tidak senang, sebaliknya memiliki tingkah laku yang memberikan kesenangan. Yang kedua, emosional, didasarkan pada perasaan atau sikap. Orang akan bereaksi pada suatu situasi secara subjektif. Yang ketiga, rasional, didasarkan pada pengetahuan orang-orang mendapatkan informasi, memahami situasi dan berbagai konsekuensinya. Yang keempat, praktikal, didasarkan pada keterampilan individual dan kemampuan melaksanakan. Seseorang akan menilai potensi diri dan kepercayaan dirinya melalui kemampuan dalam bertindak. Yang kelima, interpersonal, didasarkan pada pengaruh jaringan sosial yang ada hubungan antar suatu orang, keadaan lainnya dapat mempengaruhi tindakan individual. Yang keenam, struktural, didasarkan pada lingkup sosial, ekonomi, dan politik di lingkungan mungkin memberikan hasil yang mendukung atau mengkritik suatu. Kesimpulan,
Pemimpin adalah seorang yang melaksanakan beberapa hal yang benar. Manajer adalah seorang yang harus melaksanakan sesuatu secara benar. Kepemimpinan seseorang dalam sebuah organisasi sangat besar perannya dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga membuat keputusan dan mengambil tanggung jawab terhadap hasilnya adalah salah satu tugas pemimpin. Sehingga jika seorang pemimpin tidak mampu membuat keputusan, seharusnya dia tidak dapat menjadi pemimpin. Sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.